Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Usyana Santoso, NPM 2151020103, jurusan Perbankan Syariah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang MLM. MLM itu praktek atau cara kerjanya MLM syariah adalah sebuah usaha MLM yang berdasarkan sistem operasional pada prinsip syariah. MLM menjual atau memasarkan langsung satu produk baik berupa barang atau jasa kepada konsumen yang halal dan bermanfaat. Proses perdagangannya tidak ada pelanggaran syariah, tidak ada pemaksaan, penimbunan riba, pengurangan timbangan, dan lain-lain. Dalam praktik MLM syariah menekankan pentingnya peranan akad dalam menentukan sah tidaknya suatu perjanjian bisnis yang terdiri dari akad sistem murabahah dan akad sistem mudharabah. MLM syariah dalam praktiknya menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat, mengandung unsur positif yang diisi dengan nilai Islam bisnis yang dijalankan berupa biaya pemasaran, bonus, hadiah, dan sebagainya tergantung presentasi dan level seorang anggota dalam fikih yang disebut samsara atau simsar. Contoh LMM yang ada di Indonesia yang benar-benar syariah dan yang tidak. LMM dikatakan syariah apabila A. Produk berkualitas halal, thayyib, dan menjauhkan syubhat. Yang B itu terdapat sistem akad, yang C itu operasional, kebijakan, corporate culture harus sesuai syariah. Yang selanjutnya itu memiliki DPS, selanjutnya itu merumusan investasi harus adil, tidak menzalimi dan berorientasi pada falah. Tidak ada markup yang berlebihan, bonus yang diberikan harus jelas angka nasabahnya sejak awal. Tidak ada terklarifikasi dalam akurat pembagian bonus. Pembagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing, tidak menitik beratkan barang-barang tertiar. Contoh MLM yang menurut DSN MUI terkait PLBS perusahaan LMM dengan sertifikat halal yaitu PT Herba Penawaran Al-Wahidah di Indonesia, PT Singalangit Jaya atau TINS, PT Nusantara Sukses Selalu, PT Klik Nusantara, PT UFO BKB Syariah, dan sebagainya. Sedangkan MLM yang paling populer di Indonesia tetapi belum terjamin sertifikat halal yaitu Young Living, Jewelry Glowing, Anyway, dan New Skin, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada franchise atau walabah. Franchise adalah bekerja sama dalam bidang usaha dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan biaya franchise berupa penggunaan merek dan lisensi bisnis. Franchise juga merupakan bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek, dagang produk, atau sistem operasional. Praktik atau cara kerja franchise di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007. Franchise memiliki standar atas pelayanan barang atau jasa bisnis. Franchise mudah diterapkan dan diajarkan dalam praktiknya. Franchise juga memperluas barang dan jasa memakai lisensi dagang. Pelaku bisnis berperan sebagai pemegang franchise. Ada 3 istilah dalam franchise yaitu ada franchise for, franchise sales, dan franchise saver. Contoh franchise yang ada di Indonesia dari beberapa bidang usaha yaitu Indomaret, Alfamart, Si Cepat, Time, Si Boba, Bensu, Kebaba Farafi, dan sebagainya. Dan selanjutnya itu ada saham syariah dan saham konvensional. Saham syariah itu merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal kepada perusahaan dengan bukti penyertaan tersebut memegang saham berhak mendapatkan bagian merupakan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Dalam praktiknya terdapat 2 jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama itu ada saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan OJK nomor 35 PJOK 04 2017. Yang kedua itu ada saham yang dicetakkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik berdasarkan peraturan OJK nomor 17 PJOK 04 2015 dan juga dalam kegiatannya emiten tidak bertentangan dengan prinsip syariah kegiatan syariah.
seperti perjudian dan permainan yang tergolong judi, perdagangan yang tidak disertai penyerahan barang, jasa berbasis bunga, jual beli yang mengandung unsur gracer dan sebagainya. Selanjutnya itu ada emiten pemenuhi rasio. Rasio keuangan yaitu total yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha tidak lebih dari 10%. Cara menemukan saham syariah adalah dengan cara memiliki indeks sesuai DIBEI. Terdapat 3 indeks saham syariah yaitu Jakarta Islamic Index atau JII, ada indeks saham syariah atau ISSI, Jakarta Islamic Indonesian 70, JII 70. Contoh saham syariah yang halal MUI seperti TLKM dari PT Telkom Indonesia Tbk, BRSI dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, JPTA dari PT JP Comfin Indonesia atau JPFA, Adora Energy atau NTM dari. Selanjutnya itu ada saham konvensional, adalah saham yang pada umumnya diinvestasikan oleh masyarakat dalam operasionalnya. Saham konvensional tidak menerapkan prinsip syariah. Investasi saham adalah aktivitas beli saham yang cara kerjanya menyimpan saham itu lebih dari 5 tahun untuk meraih keuntungan berupa diundi atau capit tiket. Dan prakteknya saham mewakili kepemilikan di perusahaan publik. Saat membeli saham perusahaan menjadi pemilik sebagai dari perusahaan itu, semakin banyak orang menjual saham, semakin tinggi harganya akan naik. Salah satu cara pemegang saham memperoleh laba atas investasi mereka adalah dengan menjual saham. Memperoleh laba atas investasi mereka adalah dengan menjual saham dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang mereka beli. Salah satu contoh saham konvensional karena kegiatan usaha perusahaan meliputi jasa keuangan ribawi yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Ada pula JJRNN yang berpendapat berasal dari penjualan rokok. Jadi perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional itu, saham syariah itu ada investasi pada perusahaan dengan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah, mekanisme transaksi sesuai syariah, prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa, orientasi keuntungan dunia dan akhirat, ada dewan pengawasan syariah. Dan konvensional itu ada investasi pada perusahaan untuk semua kegiatan usaha, mekanisme transaksi konvensional. Ada selanjutnya itu ada perangkat suku bunga dan orientasi keuntungan secara general dan tidak ada pengawasan syariah. Selanjutnya itu bagaimana sih gambaran dari produk bank syariah yang ada di Indonesia, dan berikan contoh produk kredit, card, ATM dan gironya. Produk bank syariah itu yang pertama itu ada kartu kredit, itu adalah produk investasi dari perbankan syariah di Indonesia. Kartu kredit itu lazim disebut Bitcoin Ultimate. Ada beberapa akad yang diterapkan yaitu Kafali Card, Ijaro, dan Sarf. Kartu kredit syariah memiliki fungsi untuk berbagai keperluan transaksi pembelajaran dan juga penarikan tunai di ATM yang meniadakan atau tidak menggunakan bunga apapun. Salah satu contoh dari kredit syariah adalah BSI Hasanah Card Klasik. Dan selanjutnya itu ada tabungan syariah, simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, internet banking. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah. Contohnya itu seperti BSI tabungan falas, BSI tabungan hasil BSI tabungan haji Indonesia, BSI tabungan pendidikan, BSI tabungan efek syariah dan sebagainya. Yang terakhir itu ada deposito syariah. Deposito banyak dipilih untuk berinvestasi, selain mudah, keuntungan yang didapat juga lebih tinggi dari tabungan syariah. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Deposito syariah menggunakan akad murabahah. Contoh itu BSI deposito rupiah, BSI deposito falas. Sekian penjelasan MLM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.